Alasan Prabowo bentuk badan percepatan pengetasan. Bus pariwisata terbakar di Tol Yoto Wiono. Courtois dan Rodrigo absen Madrid krisis pemain jelang El Clasico. Selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Program Berita Nasional Pagi kembali menyapa Anda. Pagi ini kami akan sajikan berita-berita terpanas dan terupdate dari seluruh Nusantara. Mulai dari perkembangan politik, ekonomi hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Sanas Kairus. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih untuk segera memperbaiki birokrasi yang dinilainya lamban dan mempersulit masyarakat. Dalam rapat kabinet perdananya di Istana Merdeka, Prabowo menegaskan pentingnya pelayanan publik yang cepat dan efisien demi kepentingan rakyat. Bahwa birokrasi pemerintah kita sering mempersulit, bukan mempermudah keperluan rakyat. Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah? Ya, ini saya minta menteri-menteri sekarang, mari kita lebih berani, mari kita lebih tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita. Jangan ragu-ragu kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan, segera kita ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi. Tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara saya beri wewenang, copot segera. Suruh tinggal di rumah aja, daripada bikin susah kita. Didampingi PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi SMP Negeri 270 Jakarta untuk meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis. Program unggulan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk memberikan asupan gizi yang baik bagi generasi muda guna meningkatkan konsentrasi belajar dan kualitas kesehatan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming didampingi PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi mengunjungi SMP Negeri 270 Jakarta untuk memantau pelaksanaan program makan bergizi gratis. Program ini merupakan salah satu inisiatif unggulan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah sejak dini. Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran melihat langsung distribusi makanan kepada para siswa dengan menu yang terdiri dari nasi putih, ayam goreng, tempe orek, tumis kacang panjang, dan buah. Para siswa menyambut program ini dengan antusias, mengaku menyukai makanan yang disajikan, dan berharap program ini bisa diadakan setiap hari. Gibran menekankan pentingnya makanan bergizi untuk kesehatan dan konsentrasi belajar siswa, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam keterangannya di akun Instagramnya, Gibran juga menegaskan asupan makan bergizi sejak usia sekolah adalah langkah krusial dalam membangun generasi yang sehat dan berkualitas. Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kementerian dan lembaga segera melaksanakan program makan bergizi gratis dengan tepat sasaran dan terukur. Prabowo mengungkapkan beberapa pihak masih meragukan kemampuan pemerintah melaksanakan program MBG. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk segera mengeksekusi program makan bergizi gratis atau MBG dengan cepat, tepat sasaran dan terukur dalam rapat kabinet pertamanya pada Rabu 23 Oktober 2024. Ia menyadari adanya keraguan dari beberapa pihak terkait kemampuan pemerintah menjalankan program ini. Para anggota kabinet diimbau untuk tidak ragu dalam bergerak untuk mencapai target. Ia menegaskan bahwa dengan perencanaan yang baik dan pengelolaan sumber daya yang tepat, target program dapat tercapai. Prabowo juga menekankan pentingnya program ini, khususnya bagi anak-anak dan ibu hamil.
Prabowo bahkan siap mempertaruhkan kepemimpinannya untuk memastikan kesuksesan program MBG. Selain itu, Prabowo juga menyoroti pentingnya akses pendidikan dan kesehatan bagi rakyat yang dianggapnya sebagai wujud nyata dari demokrasi yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dalam rapat Kabinet Perdana di Istana Merdeka. Berdirinya badan ini bertujuan agar kesulitan yang ada segera cepat diatasi. Prabowo Subianto memimpin rapat Kabinet Merah Putih perdananya di Istana Merdeka pada Rabu 23 Oktober 2024. Dalam rapat tersebut, ia menjelaskan alasan dibentuknya Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Menurutnya, badan ini dibutuhkan untuk mengatasi masalah birokrasi yang lamban. Prabowo menegaskan bahwa badan ini akan fokus memantau dan mempelajari semua program perlindungan sosial serta bantuan pemerintah. Tujuannya adalah memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar menjangkau golongan masyarakat yang paling membutuhkan. Prabowo menunjuk Budiman Sujatmiko sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Budiman diberi mandat untuk menekankan angka kemiskinan dalam 5 tahun ke depan dengan target maksimal pada periode 2024-2029. Budiman menegaskan bahwa badan ini akan bekerja sama dengan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Desa, Tenaga Kerja, Perindustrian, Kominfo hingga Kesehatan. Dengan kerjasama itu, ia menilai akan mendapatkan data-data yang valid dan objektif serta dinamis. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono menyambut baik langkah Presiden Prabowo Subianto yang akan mengajak para menteri anggota Kabinet Merah Putih mengikuti pembekalan atau retreat Akmil di Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah dari Kamis 24 Oktober hingga Minggu 27 Oktober 2024. Ini adalah salah satu upaya Presiden untuk memastikan bahwa kabinetnya ini benar-benar berjalan sesuai dengan pace-nya beliau. Kabinet ini adalah pilihan, ya, tentu adalah rekomendasi dari berbagai macam bidang, dari berbagai macam pihak, dan semuanya itu sudah melalui prosedural untuk penjaringan untuk memastikan bahwa nama-nama yang diserahkan dan yang telah dilantik kemarin adalah kader-kader terbaik, putra-putri terbaik bangsa Indonesia untuk mengisi posisi-posisi tersebut. Karena kementeriannya memang ditambah, ada yang dipecah, ya, ada yang dari badan dinaikkan, dirubah menjadi kementerian. Ini kan adalah langkah-langkah yang Presiden ambil untuk memastikan bahwa kabinet ini benar-benar fokus akan masing-masing sektor dan industri yang dikelola. Jadi orang-orang yang ditempatkannya, orang-orang yang ditugasinya, yang diberikan mandat dan otoritasnya itu dipercaya oleh Presiden untuk mereka melaksanakan fungsinya secara maksimal. Dan pembekalan yang dilakukan kali ini, ya karena kan ini dari berbagai macam background, ada yang sudah akrab sebelumnya, ada yang mungkin belum kenal. Nah, ya inilah waktunya untuk memastikan semuanya ini berjalan dengan baik, sehingga ke depan kerjasamanya kan pasti akan ada kerjasama cross kementerian, cross sektor, cross industri, untuk memastikan kebijakan-kebijakan yang diambil dari tiap-tiap kementerian ini jangan sampai ada tubrukan, jangan sampai yang ada berseberangan, akan tapi justru semuanya saling bersinergi akan visi misi Presiden. Sudah dikatakan bahwa tiap-tiap kementerian itu visi misinya adalah visi misi Presiden. Jadi dipastikan bahwa pemerintahan ini harus benar-benar disupport, dikawal untuk menyelesaikan semua target-target yang mereka tentukan. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Presiden Prabowo Subianto meminta Jaksa Agung, Kapolri, dan lembaga terkait fokus menangani ancaman serius seperti judi online, narkoba, dan korupsi. Dalam rapat kabinet perdananya di Jakarta, Prabowo menegaskan penegakan hukum yang tegas adalah kunci dalam menangani berbagai ancaman tersebut. Presiden Prabowo Subianto mengarahkan aparat penegak hukum dan lembaga intelijen untuk memprioritaskan pemberantasan ancaman besar seperti judi online, narkoba, penyelundupan,
korupsi dan kebocoran anggaran. Instruksi ini disampaikan dalam rapat perdana Kabinet Selasa 23 Oktober 2024. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum yang tegas dan didukung intelijen yang baik adalah kunci dalam menangani berbagai ancaman tersebut. Bukti yang kuat diperlukan untuk segera memitigasi masalah-masalah ini. Prabowo juga mengimbau lembaga-lembaga seperti Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, dan Badan Intelijen Negara untuk bekerja sama dalam mengatasi penyimpangan dan ancaman terhadap stabilitas negara. Ia menekankan bahwa ancaman serius tersebut harus ditangani dengan segera demi menjaga ketertiban dan keamanan negara. Saya minta Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, Badan Intelijen Negara fokus ancaman yang berat bagi kita, judi online, narkoba, penyelundupan, penyelewengan, korupsi, kebocoran. Hanya dengan penegakan hukum yang tegas dan intelligence yang baik, bukti-bukti yang kuat, bisa kita segera mitigasi hal ini semua. Anggota DPR RI fraksi Partai Golkar Musa Rajeksa menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara sebagai kunci utama mengembangkan sektor pariwisata, ketahanan pangan, dan peningkatan ekonomi. Infrastruktur menurut saya ini fokus utama ya. Begitu juga saya mendengar pidato Bapak Presiden, Bapak Prabowo, bahwa beliau sangat semangat untuk bagaimana ketahanan pangan, peningkatan ekonomi. Ini tidak terlepas dari bagaimana infrastruktur yang baik, jalanan yang baik. Jadi di Komisi 5 ini kita akan melihat bagaimana nanti program pemerintah ke depan, yang pastinya semua kawan-kawan di Komisi 5 mempunyai dapil masing-masing dan mempunyai aspirasi apa yang untuk dikembangkan dan dibangun di jalan-jalan daerah, jembatan, dan segala sesuatunya di sana nanti ya. Di Sumut ada beberapa jalan nasional yang menjadi catatan dan sekian lama ya. Itu udah ada jalan dari menuju Tapanuli Utara menuju Tapsel. Itu ada jalan yang selalu tanahnya bergerak di sana, Batu Jompang, dan juga ada jalan dari Tapanuli Utara menuju Tapanuli Tengah. Di situ ada batu lobang yang dari zaman Belanda tidak pernah berubah. Dan ada beberapa juga ruas badan jalan nasional, terutama jalur lintas Sumatera yang kita lihat memang perlu pertanyaan. Mungkin saya akan nanya ke kementerian nantinya bagaimana jalan provinsi-provinsi tetangga kita bisa bagus ya jalan nasionalnya, sementara jalan nasional kita kenapa kondisinya tidak sebaik provinsi yang Riau, Sumbar, dan Aceh. Jadi hal-hal ini penting. Kenapa? Karena ini menyangkut juga untuk peningkatan ekonomi. Karena dari pengangkutan barang itu akan juga merupakan beban biaya yang akan mempengaruhi harga barang-barang nantinya. Dan juga untuk tujuan-tujuan tempat untuk peningkatan ekonomi, apalagi nantinya untuk daerah-daerah ketahanan pangan. Jadi ada beberapa poin untuk Sumatera Utara yang menjadi catatan saya dan akan nanti menjadi masukan buat kementerian-kementerian terkait untuk pembangunan di Sumatera Utara dari APBN bisa ditingkatkan lagi untuk bisa lebih banyak lagi ke depan. Dari Jakarta, Sanas Kairus, Galuh Anggara melaporkan untuk Berita Nasional TV. Anggota DPR RI fraksi Partai Golkar Musa Rajeksa menanggapi kinerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dia menilai kinerja Wakil Presiden merupakan respon cepat bagaimana pekerjaan yang selama ini sudah menjadi agenda pemerintahan. Musa Rajeksa, anggota DPR RI, menilai kinerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sangat baik. Bahkan Gibran dinilai sigap sebagai Wakil Presiden memastikan agenda pekerjaan pemerintah berjalan tepat waktu. Musa mengatakan apa yang dilakukan Gibran dengan turun langsung ke lapangan bentuk sikap pemimpin yang baik. Gibran tidak sekedar menerima laporan, tetapi juga melihat langsung, sehingga proyek yang dicanangkan berjalan tepat waktu.
Ya, saya positif menilai itu ya, karena itu respon cepat seorang presiden atau wakil presiden ingin melihat secara langsung bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang selama ini sudah menjadi agenda pemerintah, khususnya presiden wakil presiden, apalagi itu kan jalur-jalur kereta, jalur transportasi yang memang penting. Menurut saya hal ini baik sekali, karena kita tidak mau juga hanya menerima laporan ataupun hanya mendengar, tapi mau melihat secara nyata, secara langsung, dan bisa juga penyelesaiannya bisa cepat karena bisa dilihat secara sidak seperti itu. Dari Jakarta, Syahnas Kairus, Galuh Anggara melaporkan untuk Berita Nasional TV. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono mengatakan Komisi 1 DPR RI akan mengagendakan rapat dengan mitra kerjanya pada pekan depan. Komisi 1 sendiri membidangi informasi hingga pertahanan dalam negeri. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan Komisi 1 DPR RI akan mengagendakan rapat dengan mitra kerjanya pada pekan depan. Dev menyampaikan agenda rapat ini dilakukan mengingat para menteri saat ini tengah menjalani pembekalan di Akademi Militer Magelang. Lebih lanjut, Dev mengatakan saat ini komisinya sedang melakukan penjadwalan dengan mitra kerja. Nantinya Komisi 1 akan fokus pada penyelesaian isu-isu yang belum terselesaikan pada periode sebelumnya, serta akan merumuskan langkah-langkah konkret dari masing-masing menteri dalam mendukung visi misi presiden. Semua komisi, semua akan sama. Semua komisi pasti akan mulai bekerja minggu depan. Kenapa? Karena kan sekarang menteri-menterinya sekarang sedang sedang ada pembekalan. Jadi pasti semua akan dilaksanakan minggu depan. Anggota DPR RI fraksi Partai Golkar Musa Rajeksa menanggapi pembekalan calon menteri di Akmil Magelang. Menurut Musa, pembekalan ini sangat baik untuk menteri untuk memahami visi dan misi Presiden Republik Indonesia. Musa Rajeksa, anggota DPR RI yang kini duduk di Komisi 5 ini, mengatakan pembekalan Menteri Lembah Tidar, Magelang sangat baik untuk kerja tim. Terlebih, kata Musa, melalui pembekalan tersebut, para menteri dalam tata kelola pemerintah akan memahami hak dan kewajibannya di pemerintahan nanti. Musa juga menambahkan dengan adanya pembekalan tersebut, para menteri dapat memahami visi dan misi Presiden Republik Indonesia. Pembekalan kali ini menurut Musa juga waktu yang tepat bagi para menteri untuk saling mengenal agar terkoneksi satu sama lain, agar dapat mendukung dengan baik tujuan pembangunan yang ingin pemerintahan Kabinet Merah Putih. Menurut saya ini juga baik ya. Saya pada saat menjadi kepala daerah pernah juga mengungkapkan hal ini. Pada saat saya jadi kepala daerah, tidak ada itu pembekalan bagaimana sistem tata kelola pemerintah harus saya sebagai kepala daerah, bagaimana hak, kewajiban dan segala sesuatunya. Pada saat itu saya juga pernah memberi masukan, kenapa tidak diberikan waktu pada saat sebelum pelantikan, dinyatakan menang, dikasih pembekalan. Dan ini Pak Prabowo melihat ini juga bukan hanya pembekalan saja ya, tapi kan ini untuk bagaimana visi misinya presiden, wakil presiden bisa para menteri itu secara bersama-sama berinteraksi langsung, menginap, dan juga apalagi di Magelang nanti ada pembekalan dari menteri-menteri terkait. Saya rasa ini bagus supaya lebih mengetahui tupoksi masing-masing. Kedua, Pak Presiden kan selalu menekankan jangan ada hal-hal yang melanggar aturan, jangan hal-hal yang di luar itu. Dari hal ini mungkin juga selain tadi mengenal bagaimana tupoksi masing-masing, mempererat silaturahim dan juga semakin mendekatkan lah supaya antara menteri dengan menteri, tidak hanya menteri ya, jangan presiden, antara menteri dengan menteri, karena pekerjaan ini kan tidak bisa stand alone satu menteri, tapi kan harus juga terkoneksi ya. Pekerjaan ini saling mendukung untuk tujuan pembangunan yang ingin dicapai Bapak Prabowo dan Pak Gibran. Dari Jakarta, Syahnas Kairus, Galuh Anggara melaporkan untuk Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi.